Halo sobat semuanya, di video kali ini saya akan men-sharingkan tentang cara pembuatan SIM online karena 3 hari yang lalu saya mendapatkan kiriman dari Pos Indonesia, yaitu surat kilat khusus dari Korlantas Polri yang isinya adalah SIM yang saya sempat ajukan sewaktu saya masih teridentifikasi COVID dan belum sembuh benar ya. Ini yang sudah saya buka. Jadi isinya adalah SIM C. Yang satu lagi adalah SIM A. Nah, ini masa expirednya tanggal 7 Agustus 2026, sedangkan yang ini adalah tanggal 23 Juli 2026. Keduanya masih berlaku, masih baru. Yang satu dari SIM online, yang satu lagi dari SIM link, mobil SIM keliling. Jadi kenapa bisa ada dua seperti ini? Ini bukan suatu perbuatan yang disengaja oleh saya. Jadi waktu saya mau mengurus SIM link, ternyata saya terkena COVID. Jadi saya tidak bisa mengurus selama 2 minggu karena harus isoman dan tidak keluar selama 14 hari lebih ya, untuk jaga-jaga jangan sampai menulari lagi kepada orang lain. Nah, akhirnya pada saat saya sedang isoman, saya proses melalui online, tapi terlalu dekat waktunya dengan tanggal expired SIM saya yang lama. SIM lama saya expired tanggal 23 Juli 2021. Jadi tanggal 19 Juli itu saya coba proses lewat online. Saya coba download aplikasi Korlantas, tapi ternyata saya tidak berhasil untuk memverifikasi KTP saya karena cukup sulit ya. Waktu saya coba proses itu masuk tolak dan kayaknya kok nggak masuk gitu. Akhirnya saya abaikan, saya coba cari yang SIM link. Tanggal 20 itu saya coba keliling-keliling cari SIM link di daerah dekat Kabupaten Bogor, dan ternyata banyak yang memberitahu bahwa sudah lama tidak beroperasi. Jadi saya tidak menemukannya. Lalu ada yang bilang di mall ada, jadi saya coba ke mall dan ternyata katanya mallnya tutup, jadi nggak buka. Akhirnya tanggal 21 Juli saya coba apply lagi lewat online. Jadi saya usahakan, pokoknya saya harus bisa salah satunya menemukan SIM link atau menemukan masuk untuk verifikasi online. Tapi agak deg-degan dengan yang online ini. Kenapa? Karena terlalu mepet waktunya. Jadi tanggal 21 Juli saya masukin data karena terpaksa saya nggak menemukan SIM keliling, mobil SIM keliling, karena tanggal 19 itu kalau nggak salah itu masih PPKM-nya. Jadi kalau yang expired-nya di masa PPKM mendapatkan dispensasi perpanjangan katanya 1 minggu ya waktu itu sampai tanggal 27 Juli. Nah tapi kan saya 23 Juli bukan tanggal 19 Juli di masa PPKM, dan statusnya waktu itu tidak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Jadi bikin orang deg-degan. Akhirnya ternyata diperpanjang 1 minggu dan saya belum mendapatkan pengumuman yang terlihat di online. Saya cari nggak ada yang menginformasikan bahwa ada perpanjangan untuk dispensasi perpanjangan SIM. Takutnya nanti saya harus ulang bikin baru lagi kan repotnya. Jadi saya paksa untuk sampai bisa daftar SIM online ini. Nah ternyata saya bisa, akhirnya berhasil verifikasi, sampai saya proses, saya ikut tes kesehatannya, tes psikologinya, sampai proses membayar. Jadi udah saya bayar tuh tanggal 21 Juli sampai selesai. Sampai tanggal 22 Juli saya tungguin, loh kok yang SIM online ini masih belum diproses juga. Akhirnya saya juga khawatir kan ya, ini udah 1 harian nggak diproses-proses. Akhirnya saya coba mencari informasi tentang SIM keliling lagi, dan kebetulan ada teman yang memberitahukan bahwa di TSM ada SIM link yang membuka. Terus saya disuruh follow IG-nya, terus saya lihat, oh iya ada buka. Nah setelah itu saya coba pergi ke sana, di IG-nya ditulis dibuka sampai jam 4. Teman saya ngasih tahu itu jam 2, jam 1 lah. Akhirnya saya buru-buru makan, terus langsung pergi karena nggak jauh juga ya jaraknya. Jadi saya pergi coba lihat, dan ketika saya sampai di sana kebetulan SIM linknya sedang beres-beres, sedang mau pulang. Jadi saya tanya, Pak, ini sudah tidak bisa proses SIM-nya, katanya tidak bisa sampai jam 2. Padahal pengumumannya sampai jam 4, tapi itu hanya sampai jam 2. Diminta untuk datang kembali besok. Terus dilihat SIM saya sampai tanggal berapa. Saya bilang di tulisan tanggal berlakunya adalah 23 Juli, tapi tanggal saya cetak waktu itu 18 Juli ya, karena kalau SIM lama itu mengikuti tanggal akhirnya. Jadi akhirnya si Bapak Polisi bilang, oh tanggal 23 Juli mendapatkan dispensasi perpanjangan sampai tanggal 2 Agustus. Tadinya saya mau nunggu tuh untuk yang SIM online ini sampai 2 Agustus. Tapi karena saya ragu-ragu dari proses tidak atau tidak diproses, dan juga di aplikasi itu tertulis bahwa ada kemungkinan kalau gagal atau ditemukan hal yang mungkin datanya tidak lengkap atau mungkin sudah expired atau apapun alasannya sehingga prosesnya ditolak, nah otomatis uang akan dikembalikan. Nah dengan adanya informasi seperti itu di dalam aplikasinya, saya pikir nanti uangnya akan dikembalikan. Ya udah saya proses aja lewat SIM keliling di tanggal 23 Juli. Si Pak Polisinya bilang katanya besok aja balik lagi. Saya balik lagi besokannya. Akhirnya saya proses lah ini yang lewat SIM keliling. Ini saya ada proses. Hasilnya ya agak garis-garisnya di bagian foto sini dan tulisan. Tapi oke lah, masih berlaku kan, yang penting gitu. Nah kemudian setelah ini jadi, ini tanggal 23 Juli saya udah tenang. Saya pikir tadinya
karena saya sudah membuat SIM melalui SIM link ini kan, saya pikir kan udah otomatis online, artinya maksudnya sama-sama bisa saling lihat datanya. Oh, sudah pernah bikin, mungkin ini akan tercancel, saya pikir seperti itu, nanti uangnya bisa balik lagi ke saya. Oh ya udah, karena di aplikasi itu tertulis bahwa kalau gagal proses maka uang akan dikembalikan ke rekening yang sudah kita tuliskan di sana. Jadi saya berasumsi bahwa karena saya sudah bikin di datanya sistemnya online, maka yang ini akan ditolak dan akhirnya uang dikembalikan ke saya. Tetapi ternyata diproses. Ini ternyata diprosesnya tanggal 7 Agustus. Jadi yang Bapak polisi yang di sini ini kan bilang bahwa SIM saya punya waktu perpanjangan dispensasi sampai tanggal 2 Agustus. Tetapi kan pengumuman Presiden tentang perpanjangan PPKM itu bukan tanggal 2 Agustus pagi, tapi tanggal 2 Agustus malam. Jadi agak ragu-ragu kalau tiba-tiba diturunkan apakah saya masih mendapatkan dispensasi untuk pengurusan ini SIM di SIM linknya atau tidak nih. Ya, karena kalau misalnya sampai tidak kan saya harus mengurus ulang bikin baru, itu akan lebih ribet lah ya urusannya, karena harus test drive dan segala macam lagi dari awal ya. Nah, ini diproses statusnya dari dibayar kan, jadi ada beberapa prosedur statusnya. Pertama registrasi sudah, dibayar sudah, saya kerjakan itu registrasi dan saya kerjakan itu registrasi dan dibayar itu di tanggal 21 Juli, itu udah selesai semua. Saya menunggu status untuk menjadi diproses. Ternyata status diproses itu baru muncul di tanggal 7 Agustus. Tapi setelah diproses sebenarnya tidak lama. Jadi setelah 7 Agustus, tanggal 9 Agustus itu statusnya sudah langsung berubah, dikirim. Statusnya langsung berubah, dikirim. Jadi tanggal 9 Agustus sudah dikirim. Tetapi status dikirim itu di sebelahnya itu ada dikembalikan. Artinya kalau misalnya saya tidak menerima ini, bisa jadi kan dikembalikan. Saya justru berharap setelah proses itu statusnya adalah dikembalikan, karena saya sudah punya SIM, untuk apa saya buat lagi SIM baru lagi gitu. Ternyata statusnya bukan dikembalikan uangnya setelah diproses, melainkan dikirim. Waduh, jadi saya punya 2 SIM sekarang dengan nomor yang berbeda dan masa waktu yang berbeda, yaitu 23 Juli yang saya proses melalui SIM link, dan tanggal 7 Agustus. Dia jadi ngitungnya itu dari sejak diprosesnya itu. Jadi 7 Agustus saya statusnya diproses, jadi tanggal expired saya tanggal 7 Agustus dan dikirimkan ke saya tanggal 9 Agustus. Sampai ke rumah saya itu kemarin tanggal 13 Agustus ya, saya udah terima ini di rumah saya. Yang satu lagi yang belum saya buka adalah yang SIM A ini ya, coba saya buka ya. Kalau saya lihat dari fisiknya, yang SIM online itu jauh lebih bagus daripada yang ini. Karena ini dan biaya untuk mengurus SIM online lebih murah daripada mengurus SIM yang offline atau lewat SIM link ataupun kita pergi ke Polri-nya ya, Polsek atau Polres gitu. Wajahnya berbeda. Yang satu lebih kurus, yang satu lebih gemuk. Yang satu ditarik lebih kecil, lebih kurus, yang satu ditarik lebih besar. Lalu nomornya ternyata berbeda juga antara yang online dan yang offline. Jadi saya otomatis punya 2 SIM A dan 2 SIM C. Yang lewat online ya, hologramnya, stikernya, udah gitu nggak ada tambahan biaya. Kalau yang offline ini dimintain lagi 10.000. Ada di video saya di pengurusan SIM link untuk biaya pengurusan dan proses cara pengurusan SIM link. Misalnya sama-sama urusin Metro Jaya ya. Ini ada hologramnya kelihatan. Klap klip. Kalau yang ini nggak ada, benar-benar polos sekali. Belakangnya sama persis. Oke, kita coba bahas mengenai cara pembuatan SIM online. Langkah pertama adalah install aplikasi. Kita bisa install melalui Play Store. Kemudian kita ketik namanya adalah Korlantas Polri SIM Online. Kita pilih, kita install. Tunggu sampai installernya selesai. Dia download dulu sebelum install ya. Kita tunggu aja. Nah, setelah selesai diinstal, kita buka aplikasinya. Kemudian pertama kali kita masuk akan diminta nomor handphone. Jadi kita masukkan nomor handphone kita, memasuki langkah kedua yaitu verifikasi identitas. Akan diminta OTP, tapi saya tidak tahu kenapa itu kalau nomor 3 OTP-nya tuh nggak masuk-masuk. Saya tungguin lama sampai selesai nggak masuk-masuk. Akhirnya saya ganti dengan nomor lain, yaitu Indosat ya. Saya masukin nomornya dalam waktu sekejap, nggak sampai 1 menit itu udah langsung masuk OTP-nya. Nah, kalau udah dapat langsung input aja OTP-nya, dia akan masuk
minta PIN, bikin PIN ya, bukan minta PIN. Jadi kita bikin PIN dulu untuk keamanan akun kita ya, supaya kalau misalnya orang lain pakai HP kita nggak bisa masuk sembarangan. Kita input 2 kali. Yang pertama untuk pembuatan PIN, yang kedua untuk konfirmasi ulang PIN. Setelah itu kita akan diminta untuk melengkapi data. Kalau misalnya kita nggak klik yang lengkapi data, kita klik nanti aja deh. Kita bisa input lewat yang profil ya, sebelah kanan bawah itu. Nah, yang diminta adalah kita memasukkan NIK, yaitu nomor KTP, nomor induk kependudukan. Kita input nomor KTP kita, kemudian kita input nama kita sesuai KTP kita, nomor handphone kita, alamat email kita. Nah, itu mesti diinput semuanya. Yang nomor handphone sudah terverifikasi ya sebelumnya ya, melalui OTP tadi, jadi ada tulisannya terverifikasi. Sedangkan untuk NIK dia proses dulu, ini prosesnya cukup panjang, agak lama tergantung kecepatan internet, jadi internet masih kenceng ya. Nah, di verifikasi KTP akan diminta verifikasi sekarang atau nanti. Kita klik verifikasi sekarang, akan masuk, ada beberapa poin yang digaris bawahi itu, tolong diperhatikan. Yaitu pertama, wajah harus berada di area foto, pencahayaan baik, nggak boleh pakai kacamata atau aksesoris, fokus ke layar. Kemudian kita klik foto wajah, terus udah gitu diminta izinkan. Setelah itu kita tinggal setting wajah kita. Ini saya setting nih berkali-kali, itu agak susah ya. Wajah tak ditemukan, wajah terlalu besar, wajah terlalu kecil, wajah gelap, melebihi batas, gitu, bolak-balik. Apalagi saya pakai kacamata tebal, jadi saya tidak bisa lihat, kan diminta tidak boleh pakai kacamata ataupun aksesoris. Jadi agak sulit sekali saya untuk melihat pasnya seperti apa. Nah, ketika sudah pas, itu akan ada diminta untuk ngikutin gambar itu, buka mulut, anggukan kepala, setelah itu kedipkan mata. Nah, saya itu minta mama saya untuk melihat perintahnya itu apa. Kalau verifikasinya gagal, coba terus sampai berhasil, karena itu harus berhasil. Kalau verifikasi berhasil, maka tahap selanjutnya verifikasi email. Nah, setelah berhasil itu akan ada di bawahnya itu verifikasi email masuk. Nih kelihatannya yang untuk NIK-nya sudah terverifikasi, hanya yang email belum. Nah, untuk verifikasi email kita harus buka email yang kita daftarkan. Kita cari email kita, kemudian kita pas buka email akan ada email dari Digital Korlantas, kemudian kita klik aja aktivasi akun Anda, itu diklik. Udah, email sukses dikonfirmasi. Selesai deh sampai situ ya. Kita balik lagi ke handphone kita dan kita bisa lihat bahwa semuanya sudah terverifikasi di bagian profil. Itu tahap saat ini. Langkah ketiga atau tahap ketiga adalah daftar e-request. Nah, bagi yang tadi mengeklik nanti atau belum sempat verifikasi di langkah kedua, bisa masuk melalui profil di sebelah kanan bawah. Diklik aja itu, kemudian masuk ke ubah profil. Klik yang bagian ubah profil, kemudian lakukan verifikasi di langkah kedua, yaitu harus wajib dilakukan. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam FAQ. Di sini kita bisa melihat berapa harga untuk melakukan tes request ataupun tes psikologi. Di sini dituliskan bahwa harga tes request itu 25.000 dan tes psikologi itu 27.500. Saya waktu daftar tes request kemarin itu saya tidak bayar, mungkin karena saya sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Jadi untuk tes request ini tidak diminta pembayaran kemarin saya itu. Nah, masuknya melalui SIM, kemudian masuk ke e-request, diklik aja itu. Setelah itu kita masuk ke dalam browsernya, itu langsung nge-link secara otomatis dalam HP kita. Kemudian kita klik mulai sekarang. Setelah itu muncul apakah mau masuk shortcut home shortcut handphone kita, klik cancel aja, nggak usah. Dan ini apakah perlu diinstal? Nggak usah, klik aja yang tanda panah ke kiri. Setelah itu kita daftar, klik daftar yang warna kuning. Tapi kalau misalnya sudah pernah mendaftar, maka kita tinggal mengisi email dan kata sandi. Setelah daftar ya, biasanya masuk lagi ke email dan kata sandi baru masuk.
Nah, kita akan coba lihat di daftar ini isinya seperti apa. Daftar ini isinya adalah nama, nick, itu nomor induk KTP, terus nomor HP, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah selesai daftar, kita masuk dan klik yang bagian pendaftaran, terus disclaimer-nya klik aja oke. Terus di sini pada saat pendaftaran kita diminta untuk memasukkan kembali nomor KTP kita. Kita klik aja nomor KTP kita masukkan sesuai nick kita. Kemudian kita ambil foto. Setelah foto sesuai, kita klik yang warna hijau untuk masuk. Nah, ini dilakukan verifikasi data. Nah, ini ada keterangan data kita, apakah sudah sesuai nicknya, nama, dan segala macam. Kalau sudah sesuai, lanjut dengan jenis SIM. Pilih jenis SIM-nya. Apakah jenis SIM-nya perpanjangan, baru, atau peningkatan. Kemudian golongan SIM-nya, golongan SIM apa? Saya pilih A dan C. Kemudian vaskes atau dokternya pilih apa? Yaitu pilih, ingat, Jakarta Pusat. Jangan pilih yang lain, karena yang lain belum online. Saya kemarin pilih yang Kabupaten Bogor dan ternyata tidak online. Saya tunggu cukup lama dan gak bisa ngeling waktu perpanjangan SIM. Jadi harus dan wajib yang Jakarta Pusat saja. Untuk Dokes Polri-nya pilih Jakarta Pusat. Itu tinggal di checklist saja. Terus tanggal kedatangan, tanggal yang sama saya kemarin itu. Kemudian checklist lanjut dan submit. Nah, setelah masuk itu kita akan masuk ke dalam formulir yang berisi pertanyaan tentang deteksi dini COVID-19. Klik semuanya sesuai dengan kesehatan kita, kemudian klik lanjut, dan kemudian lanjut lagi ke bagian formulir riwayat kesehatan. Nah, ini diisi semua pertanyaannya sesuai kondisi kesehatan masing-masing yang mengajukan SIM ya. Nah, kalau ada bagian keterangan yang perlu diisi keterangannya, ketik aja keterangannya, jelaskan misalnya ada sakit apa atau ada keterangan apa yang perlu ditambahkan, tinggal diketik aja keterangannya. Setelah itu selesai sampai yang terakhir submit. Apakah data sudah sesuai? Klik aja oke. Nah, setelah itu kita klik yang di sini ada muncul hasil pemeriksaan mandiri berhasil disimpan. Klik aja oke, dan kita mau lihat hasil pemeriksaannya sudah sesuai apa enggak, sudah muncul atau belum. Jadi kita klik yang sebelah kanan. Nah, ini hasil pemeriksaan saya. Ada dua, karena yang pertama itu yang tadi saya bilang bahwa saya mengapply-nya melalui vaskes yang Kabupaten Bogor, tetapi belum online ternyata ya. Jadi saya harus mengisi lagi request-nya yang kedua kali melalui yang Jakarta Pusat supaya bisa ngelink langsung ke bagian perpanjangan SIM-nya. Langkah berikutnya, langkah keempat, yaitu mendaftar ke EPPSI. Nah, kita akan menjalani tes psikotes secara online. Caranya masuk lewat SIM, kita pilih SIM di menu utama Korlantas Polri, lalu di sebelah e-request ada namanya EPPSI. Ya, kita masuk ke sana, dia akan langsung masuk ke browser, dan ini home screen di cancel aja, nggak usah. Terus di atas ada silang itu, nggak usah install juga. Nah, kita daftar dulu kalau belum pernah mendaftar sebelumnya. Isi nama, kelengkapan data, semua yang diminta, kemudian registrasi, dan kalau udah selesai dia akan masuk minta foto ya. Ini lumayan sering lo minta foto beberapa kali, setiap kali mau untuk konfirmasi pendaftaran. Nah, ini yang diperiksa macam-macam, memeriksa liveness, melakukan verifikasi identitas lainnya, jadi identitas kita diperiksa lagi. Terus daftarkan akun baru, yaitu akun email kita. Nah, ini ada kode verifikasi di email, buka dulu emailnya, kemudian dicek nomor yang dikasih, kemudian kita masukkan ke kotak yang bintang-bintang itu, terus kita klik kirim saja. Oke, kita masukkan nomornya, nomor berapa itu yang ada di email, kita ketikkan semuanya. Setelah berhasil, verifikasi berhasil, silakan di login. Kita masukin lagi email yang tadi kita input, kita buat email yang kita buat, kemudian kita masukin passwordnya kita, terus klik login. Ini terserah ya mau masuk ke HP atau enggak itu passwordnya.
Nah, di sini kita akan memilih tes psikotes SIM atau boleh lihat tanya jawab dan lainnya. Di sini ditulis kita belum punya voucher. Jadi kita diminta untuk bayar dulu baru boleh ikut. Kita klik yang warna hijau. Kemudian akan ada konfirmasi apakah ini nomor KTP kita dan nama kita sudah benar. Nah, hasilnya akan dihubungkan dengan aplikasi Korlantas Polri tadi ya, namanya Sinar, aplikasi Sinar ya namanya. Berdasarkan NIK kita. Oke, kita klik lanjutkan, kemudian voucher berhasil disimpan. Nah, ini muncul tagihan yang harus kita bayarkan. Kita klik lanjutkan pembayaran. Ini ada dia ditulisnya ada gunakan promosi, tapi kita nggak tahu promonya ya. Nah, kalau misalnya ada boleh dipakai. Kita langsung lakukan pembayaran. Pembayarannya bisa lewat BNI, OVO, dan ada beberapa ATM bersama juga bisa ya. Ini saya kebetulan nyambung sama aplikasi BNI saya. Ini ada nomor virtual account-nya, disuruh bayar. Kita cukup copy nomor virtual account-nya. Biayanya 27.500 ya, seperti yang tertulis di Korlantas Polri. Ini saya masuk ke BNI Mobile saya untuk melakukan pembayaran. Ketika sudah masuk, saya langsung ke bagian transfer ya, terus transfer virtual account billing. Terus saya masukkan nomor yang tadi diberikan itu. Terus saya masukkan keterangan pembayaran saya. Nah, saya klik kirim, kemudian saya masukkan password dan berhasil. Ini bukti transfernya. Kemudian saya kembali lagi ke akun yang tadi, EPPSI, vouchernya sudah ada. Nah, yang tadi kan suruh bayar, sekarang statusnya gunakan untuk tes ya, beda ya. Udah berubah statusnya. Jadi udah selesai. Tinggal saya klik gunakan untuk tes. Saya siap untuk melakukan tes dan diminta konfirmasi untuk ngambil foto lagi. Setelah ambil foto, kita langsung masuk. Sudah, ini mulai tesnya. Pertanyaannya seperti ini. Ini ada waktunya di atas, yaitu kelihatan waktunya berjalan yang warna biru. Hati-hati karena itu akan kelewat waktunya kalau misalnya kita bengong aja atau misalnya kita mengerjakan hal lain. Ada pilihan STS, TS, ATS, SS tahu ya, sangat tidak setuju, antara tidak setuju, sangat setuju. Di situ kelihatan bahwa pertanyaannya itu ada 100 pertanyaan. Bagian ini saya percepat aja ya, lumayan kalau mungkin saya menjawab sampai 100 pertanyaan. Saya skip lah, udah sampai yang terakhir. Karena kalau saya hitung satu-satu lumayan itu. Ini udah yang ke-100, soal selanjutnya. Anda telah menyelesaikan tes kepribadian ya. Terus sekarang adalah tes kecermatan. Nah, tes kecermatan ini yang paling unik. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, suruh ngapain tuh nggak ngerti. Dan saya asal jawab di 10. Ini kan satu soal itu isinya ada 10 ya kan. Tes kecermatan soal ke-1 dari 10. Nah, ini dari 1 sampai 10 itu masing-masing ada 45. Jadi total itu ada 450 soal. Yang kurang lebih sama lah kayak gini. Ini pertama saya skip karena nggak tahu apa-apa itu. Ternyata juga ada timernya ya. Di atas tuh kelihatan tuh yang warna kuning jalan terus. Nah, terus saya baca. Ternyata tes kecermatan itu saya baca di bagian tanda tanya itu FAQ-nya dikasih tahu isinya. Disuruh ngapain. Boleh dibaca dulu bagian itu ya. Penjelasannya lebih jelas. Jadi maksudnya adalah yang diminta itu, ini soal yang kedua. Saya udah mulai paham sedikit, baru saya mulai menjawab.
Jadi di sebelah kiri itu ada 4 angka kan ya, di atas ada 5 angka kunci 7, 6, 4, 5, 2, 1 sama jawaban itu A, B, C, D, E. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, di sebelah bawah itu di yang bagian yang harus kita isi itu ada 4 angka, sedangkan di atas itu ada 5 angka. Kita cari salah satu yang gak ada angkanya. Misalnya contohnya saya ambil yang nomor 378, 379, di atas yang gak ada nomor 1, jadi nomor satunya gak ada di situ. Begitu jawabannya, sederhana sebenarnya. Cuman kalau begitu ngelihat tiba-tiba mendadak kayak gini kan lumayan shock juga ya. Bagian ini udah saya skip aja karena ya lumayan banyak ya pertanyaannya, 10 dari 45. Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes, hasil sedang diproses, tungguin prosesnya. Di prosesnya juga bergantung dari internet ya, berapa lama. Oke, akhirnya berhasil memenuhi syarat. Untung aja memenuhi syarat, karena yang 2 pertama itu ngasal jawabannya. Dan ini berlaku 1 tahun tuh, kelihatan ya. Berlaku sampai 21 Januari 2022. Oke, ini hasilnya ya, nggak usah dilihat lah, saya skip aja ya. Terus sampai langkah selanjutnya. Oke. Voucher telah berhasil digunakan dan sudah lulus statusnya. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Korlantas, baru kita lakukan langkah berikutnya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk lagi ke Korlantas Polri. Kemudian kita klik SIM. Kita klik yang perpanjangan SIM. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebelum kita melanjutkan, kita harus sudah siap dulu foto fisik IKTP. Kemudian foto fisik SIM, kita foto dulu. Nah, kemudian kita tanda tangan di atas kertas putih, kemudian kita foto. Juga siapkan pas foto yang latar belakang warnanya biru, resolusinya 480 x 640. Untuk bisa mendapatkan latar belakang warna biru, bisa gunakan aplikasi yang ada di handphone, aplikasi untuk edit foto ya. Kalau misalnya nggak ketemu yang latar biru di belakang kita gunakan latar putih, kemudian tinggal diedit aja. Terus tidak boleh pakai kacamata. Bagi yang berkacamata, tidak boleh menggunakan hijab berwarna biru, tidak boleh pakai penutup kepala kayak topi atau peci, itu harus dibuka dulu. Kemudian foto wajah menghadap ke depan. Dan ini yang berikutnya kita sudah lakukan, yaitu kita daftar di e-Request sama di PSI ya, tadi udah kita daftarkan, nanti bisa kelihatan itu langkah berikutnya ada di mana. Jam operasional Satpas Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 3. SIM-nya dapat diperpanjang dari 90 hari sebelum tanggal masa berlaku SIM berakhir. Jadi 3 bulan sebelum, kira-kira 3 bulan sebelum SIM kita habis waktunya. SIM yang udah habis nggak bisa diperpanjang, jadi kita harus perpanjang sebelum SIM-nya berakhir. Nah, kalau misalnya gagal, itu uang kita akan dikembalikan dengan pemotongan sebesar 10.000 untuk biaya administrasi dan 6.500 kalau bukan menggunakan bank BNI. Nah, kalau semuanya sudah oke, sudah kita siapkan, kita tinggal klik saja lanjutkan. Di sini akan masuk data kita, nik kita tadi udah di atas, kelihatan bahwa kita diminta untuk memilih SIM A atau SIM C nih. Misalnya SIM A atau SIM C kita pilih, dan kita masukkan nomor SIM kita di sini. Kemudian berikutnya adalah kita harus mengunggah foto fisik. Tadi kan pertama udah diminta ya, foto fisik IKTP, foto fisik SIM, sama foto tanda tangan pas foto. Kita tinggal unggah aja. Kita mau ambil dari galeri atau dari kamera. Masih ambil dari galeri, tinggal dibuka kita galerinya yang mana, dari drive atau di mana, tinggal masukin semua. Kalau semua sudah oke, tinggal klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita lengkapi datanya. Itu data identitas kita ya,
Kemudian diminta untuk memasukkan waktu SIM diterbitkan, kapan, masa berlaku SIM-nya itu kapan, itu kita bisa lihat dari data SIM lamanya kita. Kemudian diterbitkan di mana, itu kita ketik juga ya. Setelah kita ketik, kita scroll lagi ke bawah, dia akan meminta mengisi kewarganegaraan, kemudian mengisi jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, nama ayah kandung, itu semua kita harus isikan. Terus kita scroll lagi ke bawah, itu ada diminta kota tempat kita tinggal, kecamatan, alamat, kode pos, itu kita isi semua, nggak boleh ada yang kosong, karena kalau kosong pasti gagal nanti. Kemudian jenis pekerjaan, pendidikan terakhir juga kita input, sama informasi orang yang dapat dihubungi kalau dalam keadaan darurat, misalnya namanya siapa, adik kita atau kakak kita atau paman, bibi, terserah ya, itu ada diminta juga tulis hubungannya sebagai apa, nomor telepon berapa, alamat berapa, kota apa, kode posnya apa. Setelah selesai mengerjakan semua, kita cek ulang. Setelah cek ulang, simpan datanya ada di sebelah kanan atas. Kita klik simpan data ya setelah dicek ulang. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian untuk menyatakan bahwa kita sudah mengikuti hasil riset ya. Yang tadi itu kita cukup checklist saja, itu bagian request jasmani sama tes psikologinya. Setelah keduanya di checklist, ditandain ya, kita klik yang bagian bawah, cek kelengkapan data. Nah, nanti akan diverifikasi bahwa kita sudah melakukan semua tes tersebut dan datanya sudah lengkap. Akan masuk ke proses selanjutnya adalah mengisi lokasi Satpas. Nah, lokasi Satpas kita bisa isi antara Metro Jaya atau Jatim ya. Kita boleh pilih salah satu sesuai dengan kota tempat kita. Kemudian Satpasnya juga kita bisa pilih di Lantas Metro Jaya atau Polresta Depok ya. Itu kita nggak bisa ngisi suka-suka kita harus mengisi sesuai dengan apa yang ada pilihan di situ. Di situ ada 2 pilihan antara Metro Jaya atau Jatim. Terus yang pilihan berikutnya juga ada pilihannya, ikuti aja petunjuknya. Setelah itu selesai, kita klik lanjut di bagian atas ya, kanan atas. Kita klik lanjut. Terus proses berikutnya adalah menginput rekening pengembalian. Jadi kita akan diminta untuk mengisi bank tujuan sama nomor rekening. Barangkali kalau misalnya ternyata prosesnya ini gagal atau dikembalikan datanya ya, kita masukkan data-data kita, banknya bank apa, terus nomor rekeningnya apa. Terus setelah itu selesai, tandain yang saya menyetujui syarat dan ketentuan berlaku itu di checklist sehingga dia berwarna biru. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini akan ada verifikasi, diinformasikan bahwa rekening pengembaliannya itu sesuai dengan identitas. Terus kemudian akan masuk ke proses selanjutnya adalah pengiriman atau pengembalian. Jadi antara kalau sudah jadi SIM-nya itu akan dikirim, atau kalau misalnya gagal proses, uang akan dikembalikan ya. Ini di sini kita bisa memilih antara mau dikirim lewat Pos Indonesia, ambil sendiri, atau diwakilkan. Kalau diwakilkan ada orang yang ke sana, kemudian kita buatkan surat kuasa. Saya pilih mengirimkan lewat Pos Indonesia ya. Terus ketika saya klik itu akan diminta untuk memasukkan alamatnya, dikirimkan kemana, mulai dari kota, kecamatan, kode pos, itu semua lengkap sampai ke alamatnya. Dan yang terakhir adalah jenis pengirimannya, mau dikirim jenis pengirimannya itu antara yang SKH atau surat kilat khusus atau ekspres, harganya berbeda. Yang SKH itu 27.400, yang ekspres itu 41.400. Saya pilih yang murah meriah saja, itu juga lumayan cepat, 3 hari sudah sampai. Nah, setelah itu kita cek kembali inputan kita apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semuanya, maka klik lanjut. Kalau misalnya keterangan data kurang lengkap, kita lihat lagi aja bagian mana yang belum terinput.
dibaca lagi satu-satu. Kalau semua sudah lengkap, kita klik lanjut saja. Setelah kita klik lanjut, akan muncul data kita sebagai konfirmasi data. Kita cek ulang namanya, keterangan yang tadi semua yang sudah kita masukkan dari proses registrasi identitas itu sampai ke yang bagian terakhir pengirimannya, semua data. Jika sudah sesuai, klik simpan data yang berada di kanan atas. Kalau misalnya masih nggak sesuai, ada yang salah ketik misalnya, oh ini alamat salah ketik atau nomor telepon salah, klik yang tanda panah ke kiri yang sebelah kirinya simpan data. Nah, saya semua sudah selesai, saya klik simpan data dan diproses. Kalau sinyal yang nggak bagus, maka akan ada tanda tidak berhasil ya, kita klik lagi aja simpan data sampai berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan keluar rincian biaya, berapa biaya pengurusan SIM yang kita ajukan. Ini saya SIM A, jadi totalnya itu adalah 80.000 ditambah 10.000 biaya layanan, kemudian ditambah biaya pengirimannya. Tadi 27.400 ya, tapi di sini tertulisnya 24.400, jadi totalnya 114.400. Nah, ini diminta untuk dibayarkan melalui ATM BNI atau internet banking atau apa, itu ada pilihannya, tinggal dipilih. Saya memilih menggunakan BNI bayar, kemudian saya copy nomor virtual account-nya sama seperti yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita bayar untuk psikologi di langkah keempat. Setelah kita melakukan proses semuanya dan keluar virtual account ini ada jangka waktunya yaitu 24 jam. Jadi harus segera kita bayar, kalau enggak nanti kita harus apply ulang. Nah, tadi saya baru selesai meng-apply yang SIM A, sekarang saya akan melanjutkan SIM C. Jadi saya klik mundur, back, dan kembali lagi ke halaman depannya SIM Korlantas Polri ya. Saya kemudian lanjutkan dengan mengklik SIM, kemudian ke perpanjangan SIM. Nah, perbedaannya hanya di bagian SIM yang saya pilih kali ini adalah SIM C, dan nomor SIM-nya mengikuti nomor SIM lama yang tertera di SIM yang akan saya perpanjang. Untuk langkah lainnya itu sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali, dan saya langsung skip aja ke bagian totalnya. Jadi totalnya ini berbeda 5.000. Kalau yang SIM A itu 80.000, yang SIM C ini 75.000. Biaya layanan sama 10.000, biaya pengiriman dan pengemasan juga sama 24.000, sekalipun di sebelumnya ditulisnya itu 27.400. Sepertinya sih ada kesalahan di penginputan dari Korlantasnya, tapi nggak masalah, jadi lebih murah 3.000 dari yang seharusnya. Totalnya untuk pengurusan SIM C ini adalah 109.400. Ini di luar dari biaya EPPSI untuk psikologi 27.500 di langkah keempat ya, dan e-request saya gratis, yang di situ ditulisnya saya harus bayar 25.000, di luar dari itu semua ya. Setelah selesai, saya lakukan pembayaran melalui BNI Mobile Banking. Saya input melalui pembayaran virtual account. Kita bisa melihat progres atau status transaksi kita itu sudah sampai mana di Korlantas Polri. Kita bisa lihat dari bagian depan, halaman depan, lalu di bagian bawah ada tulisan transaksi. Di situ kita klik aja. Nah, ini masuk status pertama yang keluar adalah tertulis dibayar, itu bisa diklik. Ketika diklik kita bisa melihat detail transaksinya, yaitu awalnya adalah registrasi, kemudian dibayar, kemudian diproses, kemudian dikirim atau diambil, kemudian selesai. Nah, dari perkembangan itu, saat ini saya, karena saya registrasi di tanggal 21 Juli dan dibayar di tanggal 21 Juli, jadi saya statusnya saat ini baru sampai dibayar. Jadi masih menunggu, dan itu menunggunya cukup lama di prosesnya. Sampai tanggal 7 Agustus baru status saya berubah menjadi diproses. Tapi itu tidak lama, setelah tanggal 7, tanggal 8 masih statusnya diproses, tanggal 9 itu statusnya sudah berubah menjadi dikirim.
dan keluar nomor resinya, di mana saya bisa lacak. Padahal sebenarnya waktu itu saya berharap adalah dikembalikan, tapi ternyata dikirim. Setelah itu di tanggal 12 SIM-nya sudah dikirimkan oleh Pak Pos ke rumah saya. Dan di tanggal 15 status saya berubah dari dikirim otomatis menjadi selesai, karena sebenarnya diminta untuk ngeklik sudah menerima dokumen. Saya tidak mengklik karena mau bikin video, jadi statusnya selesai sendiri, dia tutup sendiri jadi selesai. Dan di situ ada bagian bawah diminta kirim tanggapan. Nah, itu juga saya belum mengirimkan. Tapi ini sangat bagus bagi teman-teman atau sobat yang SIM-nya masih lama dan tidak perlu repot untuk ke sana, dan lebih murah, lebih bagus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video lainnya.